Diceritakan kisah tentang 7 nabi yang lahir dari rahim seorang wanita yang dulunya adalah pelacur. Dikisahkan zaman Bani Israel, ada seorang wanita muda yang sangat mempesona dengan wajah cantik dan kemolekan tubuh yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi malah digunakan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Dia adalah seorang pelacur terkenal bernama Malika, sebagaimana disebutkan dalam kitab Duratun Nasihin. Wanita ini melakukan kegiatan jual beli dirinya di rumahnya sendiri. Setiap hari, Malika menunggu para lelaki hidung belang di atas ranjang kerjanya. Ranjang tersebut sengaja diletakkan dekat pintu depan rumahnya. Ketika pintu depan rumah dibuka, orang yang lewat dengan mudah bisa melihat Malika menggoda di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar laki-laki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga mereka yang imannya lemah akan segera tergoda untuk bisa menikmati Malika. Diketahui bahwa Malika yang memasang tarif yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar, setara dengan 4,8 juta rupiah. Namun siapa sangka Allah memiliki rencana yang indah untuk Malika. Dia mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya secara drastis. Malika menikah dengan seorang lelaki soleh. Dari pernikahan tersebut, Malika dan suaminya dikaruniai 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi. Bagaimana kisah Malika dan pertobatannya? Simak video ini hingga selesai. Suatu hari, ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh yang ahli ibadah. Dia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat, secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Mendadak, darah mudanya bergejolak. Syahwat dan nafsu sebagai ahli ibadah seakan tak mampu untuk menahannya. Namun, dia tetap mencoba berusaha sekuat tenaga untuk menahan nafsu birahinya. Bahkan, dia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara, syahwat tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng keimanannya pun jebol. Dia tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari-cari bagaimana dia bisa menikmati malam bersama Malika. Fulan pun kaget, ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Lantas, dia pun mencari supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil, Fulan menjual semua barangnya termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, dia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya untuk membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Dia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika. Malika sudah berhias rapi. Dia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk ke dalamnya dan duduk bersama Malika di atas tersebut. Mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan hebat tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Dia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi di hadapan diri si Fulan. Malika, si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu ini kenapa? Kamu sakit?"
Kemudian Malika mengerjekkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban si Fulan. Dengan emosi, Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapat hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu menggigil, kakinya ia lipatkan ke depan dadanya, detak jantungnya bertambah kencang. Dia kemudian berkata, "Silahkan ambil saja, itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" jawab Malika. "Ya, ini yang pertama," kata Fulan. Malika seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. Tidak mungkin. Ini adalah hal yang mustahil." Malika itu cantik sambil menggoda Fulan. Kemudian Malika bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangmu dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Ia pulang menuju rumahnya. Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Dia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan dia lakukan. Dia menyesali sebuah dosa yang belum pernah dia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih merasa bingung. Masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru dia alami sepanjang hidupnya. Malam itu, ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki runtuh dalam hatinya. Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan dia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejuta raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal yang laki-laki itu takut adalah engkau yang kusembah. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Dia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan yang sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah. Malika kembali melakukan sebuah amalan yang sudah dia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertobat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan dia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam setiap harinya. Hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa, pertemuannya dengan si Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam, Malika selalu ingat kepada Fulan dan laki-laki soleh yang dia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar agama dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita soleha memutuskan untuk mencari si Fulan. Dia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Dia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman, mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian dia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Dia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang mendatangi karena Malika pada saat itu memakai cadar. Sedangkan para pembantu yang bersama Malika, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya supaya Fulan mengingatnya. Dan benar, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin menggigil.
Fulan teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita yang ada di depannya itu. Rasa bersalah dan rasa takut yang sudah berusaha dia hilangkan selama bertahun-tahun tiba-tiba datang kembali. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan kepada Allah. Fulan yang seharian ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuat suaranya, nyawanya Fulan ikut keluar hingga si Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih. Hati Malika menangis. Kemudian dia melakukan ibadah. Dalam doanya Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dengan niat suci dan niat mulia, untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Allah, tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah. Setelah Fulan selesai dimakamkan, kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan mempunyai saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri. Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Iya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh ya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku pernah kecukupan harta, yang terpenting suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Kemudian saudara si Fulan yang juga ahli ibadah dilamar oleh Malika dan mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 anak laki-laki dan sebuah hal yang sangat luar biasa. Masya Allah, semuanya atas takdir Allah, ketujuh anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari tobat yang bersungguh-sungguh dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 depa. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari." Hadis sahih riwayat Bukhari. Oleh karenanya, jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Ketika seseorang sudah bertobat, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.